Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang reviewer jurnal CSR yang berjudul Ragam Praktik CSR selama pandemi COVID-19. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Fajar Darmawan, saya sendiri Imas Ramdhani, dan Randy Guntoro. Langsung saja kita ke ringkasan jurnal. Untuk judul penelitian kami yaitu Ragam Praktik CSR selama pandemi COVID-19. Jenis jurnal deskriptif analisis, penulis Anisha Triana, Sri Sulastri, dan Sahadi Humaydi. Tahun 2020, reviewer Fajar Darmawan Prasetyo, Imas Ramdhani, dan Randy Guntoro. Tanggal reviewernya tanggal 25 Maret 2022. Latar belakang penelitian, pandemi COVID-19 telah mengungkapkan dan memperburuk beberapa masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Masih ada tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dalam suatu negara. Hal ini menjadi peluang signifikan bagi CSR untuk lebih memfokuskan upaya dalam mengatasi masalah sosial di bidang ini selama pandemi. Permasalahan CSR perusahaan selama pandemi COVID-19 memiliki peluang besar untuk mengeluarkan inovasi terbaiknya dalam memberikan kontribusi sosial yang bermakna sebagai bentuk pengembangan jangka panjang pada pencapaian keseimbangan antara profitabilitas dan harmoni dengan berbagai pemangku kepentingannya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis, suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode studi pustaka dengan sumber-sumber data sekunder berupa literatur seperti buku, jurnal, serta dokumen-dokumen penting yang mewakili dan relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beragam praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dalam rangka mewujudkan budaya kesejahteraan bersama melalui interaksi positif dengan karyawan, keluarga, hingga komunitas yang ada di sekitar perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama selama masa pandemi COVID-19. Adapun hasil reviewer jurnal dari kelompok 5 yang pertama, abstrak dalam bahasa Indonesia yang terdapat bahasa asing ada beberapa tidak memakai font italic. Sebaiknya memakai font italic jika terdapat bahasa asing. Terus yang kedua yaitu font huruf untuk abstrak tidak perlu memakai bold atau tebal. Untuk ketiga, pendahuluan sudah sangat baik karena sudah terdapat latar belakang masalah, fenomena, dampak dari COVID-19, cara mengatasinya, uraian masalah yang akan diteliti. Saya, Fajar Darmawan Prasetyo, akan membahas untuk materi selanjutnya. Review terkait metodologi penelitian. Dalam jurnal ini, metodologi penelitian yang digunakan kualitatif deskripsi analisis dengan pemilihan data jenis data sekunder yang penentuan sampelnya menggunakan metode studi pustaka sebagai metode analisisnya. Dalam penelitian ini tidak adanya temuan baru. Hal ini disebabkan menggunakan metode penelitian dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan penelitian terdahulu sehingga menunjukkan hal yang sama dengan penelitian sebelumnya. Dan peneliti tidak memberitahu rumus dan juga tidak menjelaskan terkait uji kualitas data. Dalam penelitian tersebut, dalam pembahasannya terdapat beberapa kalimat yang berbahasa asing tidak bergaris miring dan kalimat tidak menggunakan spasi dalam penulisannya, seperti kalimat dijelaskan dan jangkauan, dan sektor industri. Selanjutnya yaitu review terkait dampak COVID-19 terhadap CSR perusahaan. Apakah PHK dalam pandemi COVID-19 termasuk dalam pelanggaran CSR? Dalam penelitian ini, COVID telah melumpuhkan sektor perekonomian nasional yang berimbas pada lesunya sektor industri, membuat banyaknya perusahaan yang terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya dengan alasan tertentu. Untuk mempertahankan usahanya, CSR punya peran ketika dalam suatu perusahaan terjadinya PHK, yaitu COVID telah memberikan kesadaran bahwa masih banyak kelompok-kelompok rentan yang perlu dibantu untuk tetap dapat bertahan di tengah keputusan akibat pandemi global. Seluruh elemen bergotong royong membantu pemerintah dalam membangun pengamanan jaringan sosial
Salah satu elemen yang ikut bergerak adalah perusahaan melalui kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, Corporate Social Responsibility, yaitu CSR. TSL adalah bagian dari tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumber daya, komunitas, juga komunitas lokal, sehingga secara komprehensif semua dapat terlibat dalam rangka penanganan dan penanggulangan COVID-19. Hasil pembahasan dampak COVID terhadap CSR sudah cukup baik, mudah dipahami, namun terdapat kekurangan dalam pembahasan ini, yaitu terdapat beberapa bahasa asing yang tidak bergaris miring, seperti pandemi global, corporate social responsibility, right handling, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu review pengungkapan ragam praktik CSR selama pandemi COVID-19. Apakah CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia saat pandemi sudah optimal? Dalam penelitian ini sudah optimal, namun balik lagi kepada perusahaannya. Ada sebagian perusahaan malah sengaja mengambil keuntungan dari terjadinya pandemi. Bisnis ini seperti tentunya mengabaikan etika. Selain itu, ada juga sebagian perusahaan yang karena bisnisnya terganggu menjadi alasan untuk mengurangi komitmennya terhadap pelaksanaan program CSR. Namun di balik itu, di masa pandemi ini sering kita melihat program yang lebih inovatif, otentik, membawa manfaat terhadap masyarakat luas yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Contohnya donasi, sumbangan, bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak, itu jelas kita rasakan. Menurut saya itu sudah cukup optimal dan sudah dilakukan. Hasil pembahasan ragam praktik CSR sudah cukup baik, menyampaikan contoh praktik CSR selama COVID, sehingga dengan adanya konsep CSR diharapkan membuat perusahaan memiliki peluang besar untuk mengeluarkan inovasi terbaiknya dalam memberikan kontribusi sosial. Namun, terdapat kekurangan pembahasan ini, seperti spasi antar kalimat banyak yang saling berjauhan dan kurang rapih. Saya Randy Guntoro melanjutkan review jurnal dari teman-teman saya sebelumnya. Pandemi COVID cukup memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional dan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat luas, khususnya masyarakat di Indonesia. Beberapa perusahaan besar di Indonesia merespon adanya fenomena ini, salah satunya dengan penerapan praktek CSR bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Ragam praktek CSR yang dilakukan beberapa perusahaan di Indonesia dari berbagai sektor industri, antara lain dari sektor teknologi transportasi digital. Grab Indonesia berusaha mensejahterakan mitranya melalui pemberian sembako dan bantuan layanan kesehatan terkait COVID-19. Kemudian dari sektor industri properti, yaitu Sinar Masland yang berusaha menggandeng ibu rumah tangga yang tergabung dalam program CSR-nya agar mereka mendapatkan penghasilan. Kemudian ada dari perusahaan sektor industri manufaktur, yaitu Wix Group, yang berupaya memberikan bantuan berupa perlengkapan alat kesehatan bagi tenaga medis dan membagikan paket sembako bagi driver ojek online. Yang terakhir ada perusahaan dari sektor industri migas BUMN, yaitu PT Pertamina, yang juga menggandeng mitra binaan UMKM untuk memproduksi bahan yang dibutuhkan dalam penyaluran bantuan COVID-19. Bahkan memberikan pelatihan secara online agar UMKM lainnya tetap dapat produktif di tengah pandemi global. Dari jurnal ini terdapat kelebihan yang cukup menarik bagi saya, yaitu penulis cukup tepat dalam memilih sampel perusahaan yang menerapkan praktik CSR, terutama perusahaan besar yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan judul dan fenomena yang diangkat, sampel perusahaan yang dipilih berdasarkan sektor industri yang berbeda satu sama lain, yang disesuaikan dengan fenomena yang sedang hangat terjadi. Adapun kekurangan dari penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian secara tersurat. Apakah tujuan penelitian ini hanya untuk informasi atau tujuan yang lain? Hanya dapat menyimpulkan dampak ekonomi COVID-19 sebagai latar belakang masalah dan praktek penerapan CSR sebagai solusinya. Masalah berikutnya adalah tidak adanya landasan teori dalam penelitian ini, sehingga pembahasan mengenai apa itu CSR sendiri tidak dijelaskan.
Bagi orang awam tentu akan bingung dalam memahami apa itu CSR. Kekurangan selanjutnya adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pada umumnya membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dalam penelitiannya. Namun penelitian ini terjadinya fenomena dilakukannya penelitian dan diterbitkan dalam waktu yang cukup singkat, yaitu di tahun yang sama, tahun 2020, sehingga menurut saya kurang matang, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan. Kekurangan berikutnya terdapat pada penulisan kesimpulan yang hanya menyebutkan 3 dari 4 perusahaan sampel yang dijelaskan dalam pembahasan. Artinya ada kekurangan dalam merangkum kesimpulan, yaitu mengenai praktik CSR yang diterapkan oleh Wings Group, seperti contoh yang ada pada gambar berikut ini. Demikian review jurnal mengenai ragam praktik CSR perusahaan selama pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.